Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman, perkenalkan di sini ada Mariana. Halo. Teman kita sekelompok. Nah, kebetulan di sini saya akan mewawancarai Mariana terkait bisnis yang sedang Mariana jalankan. Baik, lanjut saja ya, kita langsung ke perkenalan. Silakan Mariana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valiana. Saya lahir di Cilegon 29 Juni 2002. Saat ini saya masih menjalankan sebagai status mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 6. Dan di video kali ini untuk memenuhi juga salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan yang mana kita sekelompok ya Cak ya. Dan kebetulan tidak jauh-jauh, alhamdulillah saya sedang merintis usaha saya, yaitu usaha cemilan, makanan-makanan anak milenial, makanan anak-anak muda lah zaman now gitu kalau sekarang ya. Ya, bisnis saya ini berkembang sejak tahun 2020 awalnya saya masih menjadi reseller, kemudian saya memilih untuk usaha sendiri dari langsung saya yang mengelola gitu. Baik, nah, untuk biodata sudah ya. Sekarang Mariana, saya mau nanya, sudah berapa lama ada bisnis ini? Dibangun sudah berapa lama? Bisnis ini dari awal tahun 2020 akhir, kurang lebih saat itu bulan Oktober-November lah, sekitaran ya tahun 2020 akhir sampai sekarang 2023, berarti sudah tahun ya, sudah jalan 2 tahun alhamdulillah. Sebenarnya untuk usaha-usaha yang lain itu sudah lama ada, saya punya usaha juga yang lain berkembang di bidang fashion. Itu saya pernah memulainya pada tahun 2019. Waktu itu saya masih sekolah, duduk di bangku kelas 12 SMA Inman. Tapi saat ini saya menekuni dan berkonsisten untuk terus menjalankan usaha saya yang sampai saat ini, yaitu usaha cemilan sejak tahun 2020 akhir. Sudah hampir 2 tahun lebih ya untuk bisnisnya. Oke, tadi Valiana udah menceritakan awal bisnis ini awalnya juga dari reseller ya. Berkembang lagi sampai sekarang. Makin berkembang lagi, berawal dari reseller, akhirnya saya memutuskan untuk saya mengelola sendiri bisnis ini karena saya berawal dari reseller tersebut, saya juga punya reseller lagi, walaupun saya ngambil dari orang lain, tetapi saya juga punya reseller. Jadi akhirnya dari situ saya berinisiatif untuk mengelola sendiri, saya memegang sendiri, dan akhirnya saya juga membantu teman-teman, bahkan teman-teman di kampus, teman-teman sekelas saya, untuk kita bersama-sama nih untuk menjalin bisnis bareng, bermitra bareng seperti itu. Karena saya juga ya bertujuan selain mencari rezeki, saya juga mencari keberkahannya gitu, membantu teman-teman yang ingin produktif dan ingin berusaha. Baik, selanjutnya ya. Tadi udah diceritain awal bisnisnya ini awalnya dari reseller. Kita mau nanya deh, untuk modal usaha yang kita mulai itu berapa sih? Saat itu saya bermodal kurang lebih 150.000 karena saya masih membuat yang dia belum cukup banyak, masih saya coba trace dive lah gitu, masih membuat 1 kilo 2 kilo. Pada saat itu saya bermodalan kisaran 150.000, itu sudah bersihnya, untuk biaya segala macem itu sudah 150.000, itu sudah modal awal. Kemudian akhirnya pada saat itu saya mencari pasar dan saya sudah mempunyai target pasarnya, ternyata cocok ya, alhamdulillah sampai saat ini terus berjalan dan terus meningkat. Untuk pemasarannya seperti apa sih? Untuk pemasarannya berawal saya dari reseller, kemudian saya mengelola sendiri ini usahanya, kemudian saya
masih melalui promosi media online. Pada saat itu kan saya juga berawal dari reseller, saya mempromosikannya media online masih melalui WA, Instagram, Facebook yang saat ini sedang happening. Di media-media sosial saya masih mempromosikannya. Kemudian saya juga setelah mengelola usaha saya sendiri ini, saya mengelolanya melalui promosi media sosial, media online. Setelah media online berjalan, seiring berjalannya waktu saya saling mengimbangi. Untuk pemasaran media online, saya juga berinisiatif untuk mengembangkan reseller, karena reseller ini yang saya riset dari hasil pemasaran sejauh ini, resellernya ternyata lebih membantu gitu. Reseller, distributor, dan agen-agen saya menitipkan ke toko-toko, ke kantin, dan saat ini insya Allah saya juga akan bekerja sama dengan kantin di kampus, kantinnya Bu En. Insya Allah saya akan bekerja sama dengan Bu En, saya menitipkan cemilan-cemilan saya di kantin Bu En. Dan itulah pemasaran yang sampai saat ini saya masih terapkan, khususnya lebih saya terapkan di digital marketingnya, di pemasaran media online melalui marketplace, Shopee, Tokopedia, dan Lazada, dan lain sebagainya di marketplace. Insya Allah step by step, satu persatu saya akan konsisten, walaupun ya mungkin saat ini bisa dibilang belum konsisten, tapi insya Allah setelah saya sudah memfokuskan satu persatunya akan saya konsisten banget. Jadi terima kasih untuk legalitasnya. Legalitas ya, sebelum saya mempunyai legalitas, awalnya saya hanya menjual saja, menjual makanan. Ternyata sudah banyak pelanggannya, sudah banyak customer, reseller yang memakan produk saya tersebut, cemilan-cemilan. Kemudian setelah saya mengikuti program dari Dinas Koperasi UMKM Kota Cilegon yang diadakan langsung oleh pemerintah Kota Cilegon, itu dari situ saya mendapatkan banyak ilmu. Ternyata kita jika ingin mempunyai usaha apapun itu, produk apapun itu, entah itu F&B, fashion, craft, dan sebagainya, ternyata modal usaha itu bukan hanya modal materi gitu. Ternyata kita juga harus memenuhi beberapa legalitas yang harus dipenuhi, mulai dari surat izin usahanya, NIB saat ini sedang diprogramkan, khususnya ini program langsung yang diturunkan dari Presiden Bapak Joko Widodo, itu langsung menurunkan perintah untuk para UMKM di Indonesia ini khususnya, dan saya sebagai UMKM di Kota Cilegon itu sudah menerapkan beberapa perintah-perintah yang sedang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu untuk membuat NIB, nomor induk berusaha, yang mana setiap orang yang ingin mempunyai usaha itu diharuskan untuk mempunyai NIB, nomor induk berusaha. Dan alhamdulillah saya sudah mengurus NIB, nomor induk berusaha. Jadi jika saya ingin mempunyai usaha apapun itu, saya sudah layak karena saya sudah memiliki nomor induk berusaha. Legalitas berusaha awal itu harus ada NIB. Kemudian setelah NIB, karena produk saya ini makanan, cemilan-cemilan, saya pun memenuhi beberapa legalitas yang harus dipenuhi. Yang baru saya penuhi itu PIRT, yang mana PIRT ini merupakan perizinan untuk kelas menengah bawah. Jadi kalau misalnya masih kelas UMKM, kita memasarkan hanya belum ekspor dan impor, itu saya masih memakai PIRT karena masih memasarkannya belum luas, masih wilayah Banten seperti itu, masih belum keluar negeri gitu. Tapi kalau saya mau memasarkan produk saya ini lebih luas, saya harus mempunyai sertifikat halal. Jadi saya baru mempunyai sertifikat PIRT. Sertifikat halal itu merupakan supaya produk kita ini lebih terjamin kualitasnya, legalitasnya, karena dari produk yang sudah mempunyai halal ini dia bisa secara luas untuk memasarkannya, entah itu mau masuk ke Alfamart, mau masuk ke toko-toko besar pun itu sudah bisa dan sudah terjamin legalitasnya. Untuk halal, sertifikat halal ini saya sedang mengurus. Kemudian legalitas
Haki, yang mana Haki ini merupakan hak cipta merek. Jadi setiap orang yang ingin mempunyai usaha apapun itu pasti punya nama brand ya, nama merek. Yang mana nama merek ini ternyata kita tidak boleh sembarangan hanya memberikan nama merek. Seperti brand-brand yang terkenal itu mereka sudah pasti mempunyai hak cipta merek, hak paten. Jadi setiap orang yang ingin berusaha, yang punya usaha dan bisnis dan mempunyai nama merek, nama brand, itu nama brandnya harus didaftarkan terlebih dahulu supaya tidak ada yang menggugat seperti itu, karena ini hal yang sensitif ya untuk nama-nama merek, nama-nama brand. Siapa tahu nanti produk kita, usaha kita berkembang lebih maju lagi, entah di 5 tahun atau 10 tahun ke depan, merek ini yang akan menjaminnya, hak cipta merek ini, hak cipta brand ini yang akan menjaminnya bahwasanya ini kita sudah mempunyai hak paten. Kalaupun ada yang plagiat, kita bisa menuntut hal itu karena kita sudah mendaftarkannya secara legal gitu. Jadi ini saya juga sedang mengurus, alhamdulillah sudah diproses nama merek produk saya ini, usaha saya ini, yaitu Cena. Cena itu merupakan singkatan cemilan unik dan nagih. Saya berikan nama Cena. Setelah saya mengurus proses pendaftaran Haki, saya juga sudah ada sertifikat uji mursipan seperti itu. Saya sudah, alhamdulillah sudah mengikuti beberapa program-program yang telah diadakan oleh Dinas Koperasi Kota Cilegon, program-program UMKM khususnya untuk di Kota Cilegon. Oke, baik. Untuk biodata sudah Valiana sampaikan tadi, terus cerita-cerita juga sudah disampaikan. Selanjutnya nanti akan kita tayangkan video pembuatan basrek. Iya, pembuatan basrek. Selanjutnya silahkan ditonton ya setelah